lagi dengan saya Arthur dan kita kembali lagi Teknovasi Take to the Future. Dan selamat malam lagi untuk pemirsa SB di rumah, dan karena saya mengucapkan selamat malam ini, saya mengucapkan selamat malam juga untuk para narasumber yang sudah berbahagia di sini. Yang luar biasa di sini ada selamat malam untuk Pak Adit. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Arthur. Selamat malam. Ya. Bagaimana teknologi, dan juga selamat malam untuk Mas Ayi. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah datang, dan juga terima kasih untuk Pak Sugeng Haryadi. Selamat malam Mas Sugeng. Sebagai pengamat dari Renewable. Nah, untuk malam ini kita mungkin beberapa waktu lalu kita sudah membahas soal future city ya. Smart city. Terus ada hal yang lain, dan ini salah satu bagian dari dalamnya lagi adalah kita ngomongin telematika. Jadi mungkin kalau sudah pernah dengar ya telematika, ya apa ya itu, komunikasi informatika apa ya, benar. Telematika itu adalah teknologi telekomunikasi, media dan juga informatika. Ya, mungkin Pak Adit atau Mas Ayi yang bisa menjabarkan lebih dalam lagi nih telematika itu gimana nih? Ya, jadi kita kan kenalnya kalau bahasa Inggrisnya kan ICT ya, Information Communication dan Telecommunication. Terus di Indonesia kan itu telematika. Kemudian di perguruan tinggi mereka jadi sebuah jurusan tersendiri dan labnya juga sendiri ya, telematika. Di tingkat pendidikan menengah kejuruan itu juga ada di SMK sekarang ada TKJ, Teknik Komputer Jaringan, RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Multimedia. Yang terbaru sekarang sih, tapi tidak semua SMK punya, itu yang broadcasting, ya, itu seperti mas-masnya. Oke. Gitu. Nah, jadi ini satu integrasi yang dari pendidikan menengah kejuruan dan sampai ke perguruan tinggi itu sudah dikelompokkan. Satunya yang di komunikasi jaringan, itu telekomunikasi, dianggap sebagai telekomunikasi. Kemudian rekayasa perangkat lunak itu yang software development, nah itu Mas Arthur kan kalau di sana. Kemudian setelah itu yang multimedia. Nah, kemajuannya tambah pesat. Nah, kemudian mungkin nanti Mas Ayi akan menerangkan sebagai praktisi pendidikan gitu ya. Dan Pak Sugeng menerangkan juga sebagai semuanya ini harus didukung sebuah power energi yang kita tahu bahwa source-nya kita di Indonesia ini cuma satu, jadi butuh alternatif ya, alternatif pakai app Mas. Jadi kira-kira monggo silakan lagi ya. Mungkin bisa di rumah sudah mendengarkan dari Pak Adit menerangkan, tapi redaksi sudah menyiapkan juga video untuk menjelaskan lebih lanjut. Mungkin kita saksikan lebih dahulu, ini adalah TV mengenai telekomunikasi.
kita sudah menyaksikan tadi video yang sudah disiapkan, dan mungkin kalau secara garis luas kita bisa lihat itu seperti Pak Adi tadi juga bilang sama saya, kalau ngomong telematika sendiri bisa dibilang terbentuk karena adanya internet, Pak ya. Betul. Jadi when everyone is connected, Ya. akhirnya telematika itu sebuah hal yang perlu dipelajari, perlu dikembangkan. Jadi nggak cuma asal terhubung kan, itu kan kalau terhubung aja zaman dulu sudah ada telegram, sudah ada telepon rumah, sudah tersambungkan. Tapi kalau zaman sekarang tersambungkannya benar-benar nggak cuma via telepon, via apa, kadang-kadang via perasaan saja sudah tersambungkan, Pak ya. Facebook ulang tahunnya segala macam benar-benar sudah terconnected banget secara personal. Kalau dulu hanya sebagai data, mungkin suara atau mungkin Sekarang ada Telegram Messenger ada, Mas. Nah, Telegram Messenger ya. Telegram di Messenger ini juga ya. Mungkin kalau kita tarik ke belakang nih Pak, mungkin beberapa pemirsa SBO di rumah terlahirkan tahun 90-an, mereka lahir sudah ada yang namanya internet gitu. Mungkin ada yang pengen tahu juga dulu-dulunya tuh kayak gimana sih? Mungkin ada pengembangan nggak Pak sebelumnya dulu itu sebelum telematika terbentuk, dan mungkin sejarahnya akhirnya orang-orang berpikir kalau telematika ini sesuatu pelajaran yang harus benar-benar kita kembangkan nih. Gimana mungkin Pak Adi bisa flashback ya sedikit? Ya, karena ada internet waktu itu tahun 90-an awal, kemudian akhirnya orang merasakan sebuah kebutuhan yang sendiri-sendiri, bahwa kan kita itu tidak bisa jadi Superman. Yes. Jadi ternyata ada yang hobinya atau kemampuannya di programming, ada yang di infrastruktur komputer, ya, kemudian ada juga yang di multimedia, yang lebih ke art gitu, mungkin orang-orangnya lebih ke multimedia kan, tapi yang lebih kuat di perhitungan matematikanya biasanya di programming. Nah, yang di infrastruktur ini yang memang senang jaringan, makanya kadang-kadang dibedakan antara net admin dan sysadmin ya, Mas Ai itu kan yang ahlinya. Kita kalau meng-hire di kantor kita orang IT gitu kan, terus kita menjudge dia bahwa ya kamu berarti bisa ngurusi server, bisa ngurusi jaringan, ya kadang-kadang dia bingung gitu kan. Karena di kampusnya dia ahli server misalnya, ya berarti dia sysadmin. Tapi ternyata di kantor disuruh pasang jaringan, itu net admin namanya. Tapi kadang orang-orang yang net admin lulusan di jaringan terus disuruh ngurusin server. Nah itu makanya kita harus seksama waktu kita menerima seseorang itu, dia lebih ahli ke teknik komputer jaringan atau ke rekayasa perangkat lunak. Mungkin pertanyaan itu bisa berkembang ke Mas Ayu ya. Kalau tadi kan dari sebuah perusahaan atau sebuah, bilanglah kita ngomongin dunia ya. Dunia melihat kita cocoknya di server atau enggak di network. Tapi kalau kita sendiri nih, saya ini cocoknya di mana? Mungkin dari teknisi akademis gimana cara ngelihatnya, kalau mungkin ada pemirsa SBO yang masih pengen tahu, pengen belajar, dan mungkin yang future punya masa depannya masih jauh. Nah, saya ngelihat saya sendiri sukanya IT-nya, suka network atau suka server atau suka multimedia. Mungkin dari Mas Ayi sebagai praktisi gimana nih? Jadi kalau kita mengelompokkan dari sisi kemampuan ini ya, dari profesi, memang seperti kita tahu perkembangan teknologi informasi itu sudah sangat pesat. Dari sisi hardware sendiri itu sudah cukup luar biasa ya, ilmunya sudah cukup luas. Sedangkan jaringan juga seperti demikian. Jadi begitu juga dengan programming ya, juga begitu luas. Jadi mengapa kok ketiga hal ini menjadi terpisah dari sisi pelaku industrinya? Karena memang untuk mempelajari hardware sendiri itu sudah cukup banyak yang mereka harus pelajarin. Jadi misalnya ketika kita membeli sebuah notebook gitu aja ya, itu sudah sekarang spesifik notebook ini mau dipakai apa. Mau dipakai hanya untuk kebutuhan office atau hanya untuk apa ya, browsing jaringan, atau untuk game atau untuk grafis. Itu semua sudah sendiri-sendiri. Kita harus benar-benar tahu hardware ini yang kalau seandainya kita hanya butuh untuk untuk office, untuk keperluan office gitu ya, untuk mengetik, untuk presentasi, mungkin tidak perlu satu prosesor grafis yang tinggi. Prosesor grafisnya bisa ngikut ke prosesor mainboardnya ya, yang memang sekarang prosesor itu sudah include di dalamnya, itu prosesor grafiknya sudah ada di dalam situ.
saya nggak perlu nyebutin salah satu Betul. brand ya, brandnya sudah ya itu aja, nggak banyak. Nah, sedangkan kalau kita untuk browsing itu ada lagi, jadi prosesor yang memang dari sisi apa namanya, sisi apa, pekerjaan itu dia masih bisa dihandle dengan prosesor yang skalanya di bawahnya lagi. Dan kalau kita kebutuhannya grafis untuk apa, multimedia, game dan sebagainya itu perlu. Jadi selain prosesor utamanya, dia perlu lagi prosesor grafis yang memang untuk menghandle apa ya namanya, kalkulasi dari grafis tersebut, untuk gambarnya gitu loh, prosesing untuk gambarnya. Nah, begitu juga sekarang dari sisi jaringan, terus jaringan itu juga luas sekali sekarang. Sekarang mulai ada fiber optik, ada apa, fiber LAN yang Cat 6 yang dia tiap-tiap infrastruktur jaringan ini punya kapasitas tersendiri. Kalau seandainya kita yang kita perlukan, yang kita transmit adalah data-data multimedia, streaming, video streaming, gambar dan lain sebagainya, maka kita perlu satu infrastruktur jaringan yang mumpuni untuk bisa mentransfer data itu dalam hitungan ya 10 gigabyte ke atas. Jadi bisa dibilang kalau zaman sekarang ini sudah nggak cuma orang pelakunya, Pak, tapi untuk perangkat-perangkatnya sudah ada semuanya spesifik sendiri ya. Yang kita harus tahu. Jadi router itu Mas, router itu punya prosesor kan. Tapi arsitekturnya beda. Jadi kadang-kadang dia untuk arsitektur jaringan sendiri. Clocknya sih kadang-kadang cuman rendah 400 MHz gitu. Router itu clocknya rendah. Tapi dia memang khusus untuk jaringan. Nah, kadang-kadang kita memaksakan sebuah server yang arsitektur x86 itu yang untuk bisa kita apa namanya di operating system biasa, tapi bisa dipaksa jadi prosesor. Ya itu nggak maksimal. Sementara kalau prosesornya router itu dibuat ngetik nggak bisa juga kan. Jadi masing-masing punya jurusannya sendiri-sendiri. Kalau bisa dibilang zaman sekarang ini untuk telematika sendiri benar-benar sudah spesifikasi ya. Pelakunya sampai hardware-nya, bisa dibilang software-nya juga bisa dibilang seperti itu ya. Betul. Software-nya pun seperti itu. Tapi kalau kita akan ngebahas ini lagi, jangan kemana-mana. Pasti tetap di Teknovasi Take to the Future. Honda Brio, more choices, more excitement. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Wildan, sini, lihat nih, ibu beli apa? Asik, baju lebaran. Mama, lihat tuh Mas, si Wildan udah dibeliin baju lebaran. Masa Edo nggak dibeliin baju lebaran? Sabar ya nak ya, pasti nanti kamu dibeliin juga sama papa kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuh papa pulang. Kayaknya tahun ini kita nggak dapat uang THR ya Pak ya. Tenang Mbak, Mama tenang aja ya.
kan sudah ada peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang tunjangan hari raya. Pokoknya THR Papa pasti akan dikeluarin kok sama perusahaan. Alhamdulillah. Ingat, setiap perusahaan wajib mengeluarkan THR 2 minggu sebelum Lebaran. Ingat, jangan sampai lupa THR. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah sudah laku. Wildan, sini. Lihat nih, ibu beli apa? Asik, baju lebaran. Mama, lihat tuh mas, si Wildan udah dibeliin baju lebaran. Masa Edo nggak dibeliin baju lebaran? Sabar ya nak ya. Pasti nanti kamu dibeliin juga sama papa kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh papa pulang. Kayaknya tahun ini kita nggak dapat uang THR ya pak ya. Tenang Ma, Mama tenang aja ya. Kan sudah ada peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang tunjangan hari raya. Pokoknya THR Papa pasti akan dikeluarin kok sama perusahaan. Alhamdulillah. Ingat, setiap perusahaan wajib mengeluarkan THR 2 minggu sebelum Lebaran. Ingat, jangan sampai lupa THR. Oke, selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah bersama-sama kami. Tetap di Teknovasi Take to the Future bareng saya Arthur, ada Pak Adit, ada Mas Ayu dan juga ada Pak Sugeng di sini sebagai pengamat teknologi semuanya nih. Kita ngebahas soal telematika, which is itu adalah pengembangan. Saya bilang sih bukan pengembangan ya, lebih mendalamkan kalau saya bilang. Jadi yang dulunya sudah ada yang namanya telekomunikasi, berkembang menjadi internet dan segala macam, media-medianya makin besar, dan akhirnya makin dalam, pengetahuannya makin besar. Dan di sini ada Mas Ayi juga sebagai praktisi dari pengajar ya, dari ITS juga. Semua itu terspesifikasi sekarang. Ada yang multimedia aja, ada yang buat networking aja, segala macam. Nah, kalau ngomongin kayak gitu berarti pengaplikasiannya di dunia itu kurang lebih seperti apa? Mungkin ada Mas Ayi atau Pak Adit gimana? Nah, Pak Adit boleh. Pengaplikasiannya soal telematika nih. Ini beberapa pemirsa bingung. Kalau di aplikasinya Mas, saya pribadi menggolongkan menjadi 3 ya. Mungkin ya. Jadi ada e-government, kemudian e-commerce, yang di pendidikan itu saya sebut aja semacam e-learning ya. Ya karena minggu lalu kebetulan kami ketemu di salah satu universitas negeri di Malang bersama salah satu presiden direktur telekomunikasi, Bapak Rektor dan CEO ini sepakat bahwa pendidikan itu kalau yang manual gitu ya, misalnya satu kelas saya hanya ngajar ke 40 orang, tapi dengan menggunakan media internet itu bisa 400 orang gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, berarti itu e-learning juga makin sekarang dipergunakan. Mas Arthur juga tahu kalau di MIT juga kita bisa kuliah di sana ya, MIT jarak jauh, nanti bayarnya tinggal pakai kartu kredit ya, kan gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan cuman ijazahnya diakui apa enggak, itu lain perkara lah, itu layer 8 mungkin kalau yang teknis ini istilahnya guyonannya layar 8. Layar 8. Nah, tapi ini sudah mulai dijajaki, jadi nanti kampus-kampus itu akan tersambung high speed backbone gitu, kemudian bisa saling bertukar data, misalnya jurnal Mas, ini langganan, bayarnya miliaran ternyata. Universitas itu alumni Mas Arthur juga bayar miliaran. Ngapain kalau jurusannya sama? Yang satu langganan miliaran jurusan A gitu kan, ya ini jurusan B, terus ini disinergikan, saling komunikasi. E-government yang lagi hot tadi siang kan tuh menangkap illegal fishing gitu kan. Nah,
penangkapannya itu tentara TNI Angkatan Laut dengan didukung oleh radar-radar. Nah, radar-radar ini kan ada di tempat-tempat terpencil. Nah, itu mungkin aja Pak Sugeng menerangkan, lah terus listriknya dari mana gitu kan. Kita aja turun pesawat yang dicari pertama colokan, baterai habis ya colokan listrik gitu. Nah, kalau kita naik pesawat terus turun di kayak mana gitu kan juga bingung colokan di mana. Nah, kemudian yang e-commerce, saya sekarang sudah belanjanya online semua Mas. Tinggal isi-isi apapun, laptop, handphone, bahkan sarungnya handphone gitu. Itu sudah online semua, tinggal dikirim ke rumah. Nah, jadi sangat tergantung juga sama lama-lama sama mereka. Saya takutnya kan kita sudah nggak lagi ke mall untuk belanja tapi sudah online semua. Informasi terbaru itu kan ada salah satu retailer besar kita yang Mas tahu itu di mall-mall ada, itu mau masuk juga ke bisnis online. Gitu. Jadi ini makin rame gitu, telematika itu makin rame. Kemudian informasi dari Mas Ai di kampusnya jurusan tersebut gitu sekarang jadi favorit. Jadi yang grade-nya paling tinggi gitu kan. Iya, betul. Ya begitulah memang kondisinya begitu gitu kan. Bukan lagi di machinery, electrical atau civil engineering gitu. Jurusan itu yang memang lagi jadi sudah apa namanya yang dulunya itu dipelajari secara terpisah, ini menjadi satu kesatuan gitu. Jadi satu kesatuan walaupun nanti tetap ada dari tiap-tiap orang itu, oh dia mau spesifik ke sini, dia spesifik ke sini. Cuman dalam satu aplikasi ini telematika itu sudah satu lingkup yang memang harus dikerjakan bersama-sama. Seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Adit itu, untuk e-learning sendiri kalau kita menggunakan telematika ini, jaringan informasi yang begitu mudah untuk disebarluaskan gitu ya, maka pemerataan ilmu ini juga akan semakin mudah untuk daerah-daerah yang terpencil ya. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini masih ada istilahnya gap ya, perbedaan knowledge antara yang di kota besar dengan yang di daerah Papua gitu misalnya. Mereka nggak bisa mengakses informasi, itu sulit. Pertama mereka juga dari sisi infrastruktur IT juga masih belum baik. Kemudian dari jaringan listrik juga mereka seperti kita tahu daerah di luar Jawa ini masih istilahnya listriknya itu ada jadwalnya gitu. Ada nyala sehari, nanti besok setengah hari nggak nyala ya, seperti itu. Nah, ini yang harus apa namanya, kalau kita ingin IT ini juga berjalan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, otomatis kita juga harus memikirkan listriknya dari mana gitu. PLN sendiri seperti kita tahu sudah itu banyak membangun power plant kecil di daerah-daerah tertentu, cuman itu pun masih belum mencukupi. Di daerah tertentu itu masih belum bisa teraliri dengan baik. Nah, itu mungkin nanti bisa dengan solusi solar cell alternatif energi tersebut ya. Nah, ini mungkin saatnya Pak Sugeng nih kalau ngomongin soal alternatif apa namanya energi. Nah, kita mungkin pemirsa dan pemirsa di rumah sudah ngerti yang ya, listrik ini kita dapatnya lampu segala macam mau nggak mau dari PLN, energi dari pemerintah. Kita belum pernah, saya pun belum pernah yang namanya ke daerah terpencil remote yang benar-benar saya nyari listrik nggak ada, tiang listrik nggak ada, saya belum pernah ketahuan. Pokoknya yang jelas kalau saya tahu yang tiang listrik nggak ada di pantai gitu, paling gampang gitu. Paling gampang kan gitu kan, walaupun itu di pantai yang terkenal tapi di pantai udah nggak ada listrik dah. Agak menjorok ke dalam baru ada. Nah, kalau untuk dari Pak Sugeng sendiri ngomongin alternate dari energi tersebut itu ada macamnya apa saja dan segala macam gimana Pak? Terima kasih Mas Itu. Perlu kita ketahui bersama, Indonesia itu bukannya Surabaya, bukannya Jakarta. Indonesia juga ada Papua, ada Maluku, ada Nias, ada Timor, banyak sekali daerah-daerah yang kalau di Surabaya ini listrik sudah tidak menjadi masalah. Meski mungkin sedikit pernah ada lampu mati. Cuman kalau di daerah yang saya sebutkan tadi, itu listrik menjadi barang yang sangat mewah. Berkaitan dengan telematika sudah menjadi kebutuhan hidup kita semua. Kita semua sudah membutuhkan namanya internet, smartphone, dan sekarang e-government, ada e-KTP yang mungkin masih sedang dalam penyempurnaan. Tapi bagaimana cara dia berjalan kalau itu di daerah Maluku? Di sana listrik sangat-sangat kurang sekali. Sampai sekarang pun Presiden Jokowi menargetkan 350.000 megawatt pembangunan pembangkit listrik.
Kenapa? Karena memang sangat-sangat dibutuhkan sekali di saudara kita di luar pulau. Nah, inilah saatnya dari pemerintah Indonesia ini mengadakan alternatif energi, yaitu di renewable energy, energi baru terbarukan. Untuk macamnya sih bisa saya sebutkan mungkin pembangkit listrik tenaga surya dari matahari, dari angin, dari air, atau dari panas bumi dan geothermal dan tidal arus laut. Indonesia di dunia terkenal sebagai negara yang paling kaya dengan sumber alternatif, energi alternatif. Indonesia adalah paling kaya. Mungkin Indonesia bukan yang terbesar penghasil tenaga listrik dari surya, tapi Indonesia mempunyai semuanya. Kita punya surya, punya angin, punya panas, bumi, punya air laut, dan ini harus kita manfaatkan. Dan kali ini sudah dimanfaatkan ke dalam bidang telematika, itu luar biasa, luar biasa. Kita bisa bayangkan bahwa saudara kita di Papua sama mendapatkan informasi yang sama dengan kita yang di Surabaya. Di Timor mendapatkan akses yang sama untuk membeli online. Yang di mungkin yang di Nias bisa mendapatkan EKTP yang sama dengan Surabaya. Kalau ini bisa, dan ini kalau sudah terhubung dengan seluruh kawasan Indonesia, mungkin kawasan Nusantara ini bisa betul-betul terikat dengan baik, dan kita bisa menjadi negara yang besar. Juga mungkin aplikasi untuk e-government. Tadi siang Menteri Susi, Menteri Perikanan barusan menangkap illegal fishing. Nah, ini kita perlukan adanya radar-radar di pinggir-pinggir pantai. Nah, radar di pinggir pantai ini gunanya untuk memantau kapal-kapal yang nakal-nakal itu. Nah, tapi kalau radar di pinggir pantai, terus listriknya dari mana? Nggak ada katanya. Nggak ada ini. Iya, Susah. dari pantai. Nah, inilah diperlukannya renewable energy. Bisa dari matahari yang paling mudah, karena Indonesia ada di daerah Katulistiwa, di mana sumber matahari sangat-sangat berlimpah. Bisa dibilang Indonesia ini surganya matahari. Kalau pas lagi hujan gimana Pak Sugeng? Nah, kalau pas lagi hujan, sebenarnya teknologi pembangkit tenaga surya sudah maju. Memang pengaruh bukan di hujannya tapi di awannya itu sudah berkurang. Cuman kita sudah mengantisipasi dengan baterai di sini. Jadi revolution itu ada baterainya. Baterainya sekarang pun sudah melalui perkembangan. Kalau yang di Indonesia mungkin masih pakai lead acid, tadi pakai asam gitu. Tapi kalau sekarang dari yang kemarin kami kunjungi di Korea, mereka sudah pakai lithium ion. Seperti di handphone. Jadi itu dipakai untuk baterai di pembangkit listrik tenaga surya. Dan itu luar biasa. Disimpan dulu ya Pak Sugeng. Dari solar, disimpan dulu baru didistribusikan. Betul, bisa berapa hari itu Pak? Itu kalau kondisinya bisa 3 hari, 3 kali 24 jam, itu bisa disimpan. Masa hujan 3 hari nggak mungkin ya? Iya. Tidak menguap. Dan kalau kemarin kami atau ke Korea itu kunjungan ke sana, mereka itu bisa dibilang 50% lebih tenaga listriknya yang disuplai ke rumah itu berasal dari baterai. Ya, jadi dia punya pembangkit listrik tenaga surya juga banyak, dari angin juga ada, dari itu dikumpulkan di baterai, disimpan baterai baru disalurkan ke rumah-rumah industri. Nah, kami membayangkan kalau Indonesia seperti itu luar biasa. Semua energi yang dihasilkan dari bumi kita masukkan dulu baterai, baru baterai ini dimasukkan ke dalam peralatan telematika. Dari luar biasa. Kita bisa dapat tenaga listrik yang murah dan bagus. Betul. Tapi kalau ngomongin tadi, mungkin saya pemirsa SBO juga agak sedikit bertanya-tanya. Emang kalau yang renewable ini dengan PLN itu bedanya apa sih? Memang pelakunya salah satu mungkin beda ya. Pelakunya kalau PLN adalah pemerintah, renewable mungkin bukan pemerintah. Begitu. Bukan. Gimana? Renewable lebih pada source-nya dari mana? Source-nya ya. Kalau PLN ini source-nya lebih kemana nih Pak? Kalau PLN bisa dibilang 80% dari fosil. Energi fosil, dari batu bara, dari minyak, dari solar ya. Untuk akhirnya menghasilkan sebuah listrik. Betul. Gitu. Ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan oleh dari negara maju negara maju, karena ada masanya dan polusinya luar biasa besar. Itu kenapa? Kalau matahari tiap hari ada. Betul. Kemudian wind turbine itu angin tuh. Angin ada. Meskipun kalau angin ada waktu namanya angin mati. Kalau
matahari nggak ada, matahari mati. Nggak ada. Hujan tadi itu, musuhnya hujan. Hujan atau enggak kiamat Pak ya? Tapi di sini. Kalau matahari mati berarti kiamat ya. Kalau hidro dari air. Sebenarnya kalau di Indonesia sini hitungan radiasi mataharinya kita bisa full di 5 jam dari 12 jam itu. Bisa kita perhitungkan 5 jam. Jadi luar biasa. Ya, 5 jam itu benar-benar diserap terus untuk menjadikan sebuah gitu ya. Bayangin aja kalau di Korea yang kemarin yang lebih dari 50% disuplai oleh renewable energy, itu mataharinya cuma bisa 3 jam. Berarti paling banyak, antara 2,5 sampai 3 jam. Kita jauh lebih Indonesia 5 jam, Pak. Jauh lebih kaya ya kalau seperti itu ya. Dan ini akan lebih menarik lagi pembicaraan kita soal renewable energy ya. Pastinya tetap di Teknovasi, take to the future, please don't go anywhere. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. An amazing new world of streaming music is emerging, giving you access to millions of songs and thousands of internet radio stations. And Bose has a better way to enjoy it at home. It's called SoundTouch, and it will change the way you listen to music. Bose makes it so easy, you may find yourself enjoying music in ways you never imagined. SoundTouch, streaming music at the touch of a button. Wildan, sini. Lihat nih, ibu beli apa? Asik, baju lebaran. Mama, lihat tuh mas, Wildan udah dibeliin baju lebaran. Masa itu nggak dibeliin baju lebaran? Sabar ya nak ya. Pasti nanti kamu dibeliin juga sama papa kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh bapak bilang. Kayaknya tahun ini kita nggak dapat uang THR ya Pak ya. Tenang Mbak, Mama tenang aja ya. Kan sudah ada peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang tunjangan hari raya. Pokoknya THR Papa pasti akan dikeluarin kok sama perusahaan. Alhamdulillah. Ingat, setiap perusahaan wajib mengeluarkan THR 2 minggu sebelum lebaran. Ingat, jangan sampai lupa THR. It's a big world out there. The Bose SoundLink Mini, it connects wirelessly to your mobile phone or tablet, so you can play your music instantly anytime, anywhere. Its one-piece anodized aluminum housing is sleek, yet durable. And it's packed with Bose technologies like high-efficiency transducers and dual passive radiators. The Bose SoundLink Mini. Just grab it and go.
Thank you for staying with us. We are still on Technovation. Teknovasi Take to the Future. Dan kita ngebahas tadi adalah telematika. Dan telematika berhubungan dengan kehidupan kita, sesuatu yang sudah bisa dibilang udah kayak kebutuhan ya Pak ya. Kalau dulu kebutuhan telepon tuh barang mahal banget telepon. Saya masih ingat tuh ada telepon segede gaban segini di mobil Pak ya. Itu kalau sekali nelpon tuh mahal banget. Kalau yang punya tuh berarti wah entah anak pejabat atau entah punya perusahaan apa. Sekarang hitungannya driver-driver kita yang di rumah yang tukang ojek ya, tukang sayur udah pakai handphone. Pak, saya beli sayur sawinya 1 kilo gitu. Udah pakai handphone segala macam. Memang itu udah menjadi sebuah kebutuhan. Dan kalau kebutuhan, kalau kita sendiri untuk di Surabaya bisa dibilang itu udah bukan hal yang susah didapatkan. Gitu. Tapi ternyata Indonesia tuh bukan hanya Surabaya, Jakarta dan Malang dan sekitarnya. Tapi ternyata itu masih ada yang Nias, masih ada Maluku yang which is di luar pulau yang bisa dibilang kebutuhan tersebut seharusnya tetap digunakan lebih baik dan bisa membangun bangsa yang lebih baik. Dan mungkin juga hal-hal yang lainnya kayak e-commerce umpama yang paling dekat dengan kita, kayak umpama kita menjual barang kita ya nggak cuma orang Surabaya yang tahu, siapa tahu kalau di orang Papua yang beli bisa jauh lebih mahal mungkin gitu Pak ya. Tapi ternyata di Papua dan Nias dan Maluku mereka masih berkesulitan untuk mendapatkan teknologi seperti itu. Salah satunya adalah dari energinya. Ya mungkin PLN belum bisa nyampe sana segala macam. Itu kenapa kita ngebahas yang namanya renewable energi terbarukan, which is energi yang sudah ada di alam kita ini. Tadi yang paling gampang yang saya SD dulu udah dapat adalah tenaga surya, tenaga angin, sama PLTA tersebut. Mungkin air ya PLTA. Tapi ternyata tadi kita di belakang sempat ngobrol-ngobrol, PLTA pun ada macam-macam, ada mikro, mini, nano ya. Kayak ini aja, kayak SIM card aja dan nano segala macam ya. Ternyata sudah ada seperti itu. Nah kalau ngomongin lagi nih Pak soal renewable energy lagi. Renewable energy bisa dibilang Indonesia, negara maju seperti Korea tadi udah banyak yang menggunakan. Terus kalau di Indonesia sendiri bisa dikasih gambaran sedikit gak? Kenapa sih kok sekarang ini masih banyak orang yang dependable on PLN aja? Sedangkan renewable energy ini masih sesuatu yang bisa dibilang langka, betul Pak Adit ya? Gimana? Jadi ini ilustrasinya, kalau di Indonesia ini orang bayar listrik untuk konsumsi itu murah. Sehingga masyarakat kita juga, saya juga itu terlena bahwa kita masih banyak nih listrik, masih banyak, kita jarang mati, jadi kita masih aman. Tapi kalau di negara Eropa itu listrik demikian mahal, sehingga untuk orang nyalakan TV aja itu mikir bisa nggak bayar listriknya. Di sana biaya listrik untuk konsumsi lebih mahal daripada untuk industri. Jadi dibalik ya? Dibalik, kalau di sini listrik untuk industri lebih mahal daripada untuk rumah. Kalau di Korea, di Eropa, di Jerman itu listrik untuk rumah lebih mahal daripada industri. Nah, harusnya kita di sini berkaca seperti di Jerman. Di Jerman 10 tahun yang lalu pemerintahnya membuat insentif untuk PLTS. Jadi semua orang diharapkan membangun PLTS. Bahkan untuk rumahnya sendiri dibangun PLTS. Dan di situ pemerintah memberikan insentif berupa biaya. Sekarang 10 tahun dari yang dulu dimulai oleh Jerman, sekarang dia sudah mendapatkan listrik free. Listrik free. Nah, ini yang mungkin sekarang sudah dilaksanakan oleh PLN. Sudah dimulai mungkin ya dari PLN sudah ada ketentuannya bahwa kita bisa bikin pembangkit listrik tenaga surya atau energi yang lain dan bisa dijual ke PLN. Jadi nanti dari KWH meternya akan diganti menjadi KWH meter ekspor impor. Mungkin ya. Masuk gitu ya Pak. Kalau siang listrik kita berkurang karena kita mungkin ke kerja anak-anak sekolah, jadi berkurang sekali. Padahal matahari ada terus dan memproduksi listrik. Itu listriknya yang diproduksi oleh alat kita dijual ke PLN. Pada waktu malam hari, pada waktu kita sudah datang dari kantor, kita memanfaatkan listrik, itu listriknya itu kita yang beli. Mungkin pada waktu malam kita beli 100 kWh, pada waktu siang kita jual 30 kWh. Nah, kita tinggal bayar aja ke PLN 70. Ini kan sudah reka-rekapan ya? Iya, reka-rekapan seperti itu. Potongan. Dan ini luar biasa, menurut saya ini luar biasa. Ini sudah terobosan dari PLN yang harus kita kita sukseskan. Apalagi kaitan dengan telematika,
kita kan nggak aja pingin ini, kita berhubungan dengan teman-teman yang dari Surabaya, Jakarta aja. Kita juga pingin berhubungan dengan teman-teman yang dari Maluku, dari Kalimantan yang pelosok sana, supaya siapa tahu bisnis kita jalan. Kita bisa beli batu bacan. Iya. Lagi zaman ya. Lagi zaman deh. Lagi zaman ya. Kalau kita pingin mana fotonya, nah sini nggak bisa kirim, kenapa? Gak ada listrik mati. Padahal kita ada pembeli dari luar negeri butuh batu bacan 10 ton mamanya. Sayang ini. Nah ini kita harus bisa efektifkan tenaga renewable energy kita ya, sampai ke daerah terpencil di Indonesia. Ngomong-ngomong kalau nonton TV dari handphone aja mas, lebih Yes. irit mas. Iya. Iya. Irit ya. Terus kalau ngecasnya di kafe, lebih irit lagi deh. Bawa laptop, ngecasnya di kafe, di rumah tinggal nonton gitu ya. Nah kalau ngomongin telematika nih Pak, untuk kebutuhan listrik sendiri. Tadi kan kalau kita ngomongin soal laptop dan handphone, bisa dibilang konsumsi untuk energi listriknya bisa dibilang terbilang kecil Pak ya. Nah kalau untuk yang tadi seperti yang pemancar, which is yang berhubungan dengan telematika sendiri, yang gede-gede kayak gitu tuh konsumsi listriknya tuh kayak gimana Pak? Betul, makanya saya ini suka dukanya ya mas ya. Kalau sebagai user seperti mas, seperti kita kan ya oke lah pakai handphone, kalau baterai bank pula kan gitu. Yes. Cuman kami yang penyelenggara jaringan ini, penyelenggara jasa jaringan itu kan nangisnya karena perangkat kami itu butuh energi yang lumayan. Pemancar kami, BTS kami itu butuh energi yang cukup besar dan mereka harus nyala 24/7 mas. Yes, jadi kan 24/7 ya. Nah, betul. SLA-nya itu mintanya 99,9 gitu persen ya. nyala terus. 1%-nya itu nggak mungkin kalau kita sempurna. Nah, kebutuhan itu dan komplain-komplain pelanggan itu yang selalu berseliweran kami harus menjaga itu, butuh listrik yang stabil dan memadai. Di Jawa oke, tapi yang di luar Jawa, terutama Indonesia Timur, suka dukanya itu banyak dukanya gitu. Di situ suka-suka, di sana duka-duka. Nah itu jadi masalah, makanya energi terbarukan ini sangat penting kalau kita bisa swadaya sendiri. Yang menarik kan sebenarnya matahari, kemudian wind turbine ya angin. Nah saya juga baru tahu kalau ternyata di laut itu juga bisa, dari ombak, dari aliran laut ya Pak Sugeng ya, itu bisa dikasih semacam turbin gitu sehingga dia bisa. Jadi makanya Mas Arthur tadi bilang di pantai nggak ada listrik, mudah-mudahan mau kita gantikan itu di pantai ada listrik. Kalau ada cewek cantik langsung foto Pak ya. Nah gak usah pakai ngecas lagi. Agak selfie. Bisa langsung selfie sama cewek cantik ya kalau di pantai. Mungkin agak sedikit baru udah buat saya, mungkin pemirsa SB juga agak sedikit baru. Tadi kan yang paling awam, yang paling umum adalah surya, terus angin dan juga air, tapi yang saya tahu itu kayak terjun dan segala macam yang debitnya besar dan arusnya juga besar. Tadi sempat disebut juga oleh Pak Adit adalah yang tadi di bawah laut segala macam nih Pak. Mungkin ini hal yang bisa dibilang baru Pak ya? Ya, atau pengembangan apa gimana nih Pak? Relatif baru. Sebenarnya ini hampir sama dengan sistemnya hampir sama dengan wind turbine. Oke. Asumsinya gini, di laut kan ada gerakan air laut. Arus ya? Arus laut. Di dalam laut itu tidak pernah ada ceritanya air laut diam. Mati gitu? Mati nggak pernah ada. Kalau di bawah ya? Kalau di bawah pasti bergerak dia? Pasti bergerak terus. Nah ini kalau kita taruh seperti turbin, seperti wind turbine, turbin angin, taruh di dalam, nah ini kan pasti bergerak terus. 24 jam sehari, 24 jam garis miring 7 ya. Yeah. Itu akan menghasilkan listrik. Tinggal ini kita tangkap aja, kita masukkan dalam baterai supaya dia bisa disalurkan. Oke, itu satu tadi yang dibawa. Terus tadi ada Bapak bilang ada pasang surut pasang sama surut. Ombak. Nah gimana tuh? Kalau itu apa gimana Pak? Nah ada, sebenarnya Indonesia ini kan negara dengan garis pantai yang paling panjang sedunia. Ini sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Di pantai ini ada pasang surut, itu dengan berbagai macam cara. Dari teman-teman di Indonesia juga sudah banyak teknologinya. Dengan teknologi pasang surut ini bisa dihasilkan listrik. Banyak caranya, dengan fisika, dengan sistem fisika, dengan sistem kimia. Oke. Mungkin pernah dengar ceritanya listrik dari air, dari itu sebenarnya dari situ, dari pasang kimia. Surut itu. Oh, pasang surut ya, ya? surut itu dari kimianya. Nah, itu mungkin saya mungkin pada waktu lain kita jelaskan seperti itu, atau dengan fisikanya, yaitu naik turun air lautnya sendiri. Bergerakan ya? Gerakannya itu bisa ditangkap untuk menjadi gerakan yang kinetik menjadi listrik. Oke. Terus ada hal baru nih, ada gak Pak, yang mungkin saya nggak tahu lagi nih, selain itu? Tadi wind udah, surya udah. Mungkin kalau
sebenarnya bukan baru. Seperti kita ketahui di Indonesia, di Jawa aja kan banyak sungai-sungai kecil. Sungai kecil kan jarang sekali kalau di Jawa terutama ya, itu sungainya berhenti. Nggak ada air, pasti ada airnya terus. Air terus, meskipun kecil, mungkin cuman lebar cuman 1 meter kayak atau berapa. Bayangin aja ya, ini sungainya 1 kilometer. Dia lumayan kenceng. Kita taruh turbin di tiap 5 meter. Berapa banyak listrik yang bisa kita hasilkan? Berapa banyak desa yang bisa diterangi? Berapa banyak handphone yang bisa dicas gitu? Berapa banyak laptop yang bisa tetap menyala? Nah itu kalau itu kita bisa manfaatkan, luar biasa, Indonesia bisa maju. Nah, kalau Pak Adit sendiri dan Mas Ayi sendiri lihat nih, kalau renewable itu untuk di Indonesia lah, pengimplementasiannya bisa dibilang sekarang udah lumayan banyak gak sih Pak? Sudah mulai. Jadi hitungannya baru hangat sekali, orang-orang baru terdengar di kupingnya, baru hangat ya. Kalau Mas Ayi dan Mas Adit sendiri sebagai bisa dibilang usernya ya, ini gimana nih tanggapannya Mas Ayi mungkin? Jadi kalau kita ini kan selama ini kan berada di kota besar ya, otomatis listrik itu hampir 24 jam kita menikmati. Mati 1 jam itu sudah teriak-teriak. PLN kenapa ini nggak nyala? Otomatis gitu ya. Lagi pula juga bisa dibilang tadi Pak Mas Sugeng bilang juga murah itu kan ya kan? Ya, jadi kita mungkin tidak merasakan mencari alternatif listrik ya, sumber listrik lain yang mungkin bisa kita dapatkan tanpa harus kita membeli, seperti menggunakan solar cell atau wind turbine seperti itu. Jadi karena kebutuhan kita akan listrik yang cukup tinggi ya dari sisi pekerjaan kita, dan hampir 24 jam garis miring 7 itu kita selalu menikmati, jadi kita nggak merasakan itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang saudara-saudara kita yang di daerah lain yang seperti tadi saya cerita bahwa mereka itu menikmati listrik itu sudah ada jadwalnya, jadi hari ini mati, besok nyala. Nah itu mereka pasti akan berpikir, kalau mereka bekerja di bidang teknologi informasi, di mana teknologi informasi itu harus tersedia terus, layanannya tidak boleh mati, otomatis mereka akan berpikir bagaimana ini caranya kalau seandainya listrik dari PLN ini tidak bisa tersuplai, karena memang ya istilahnya power plant yang ada ini tidak mencukupi untuk memadai semua daerah gitu. Tapi saya di kota mulai mikir Mas, mulai mikir bayarnya. Mungkin ada satu lagi saya kelupaan ini ya. Ada lagi namanya pemberian listrik biomas. Biomas ini bisa dari sampah kota, bisa dari sampah industri seperti sawit. Ini sawit, kotoran hewan juga bisa digunakan menjadi dapat listrik. Oh, dari waste-nya ya, dari limbahnya ya. Kalau mamanya yang padi kan kita banyak sekali sawah. Betul. Terus gabahnya itu habis dibersihkan kan ada gabah-gabahnya itu. Ini luar biasa, nilai kalorinya tinggi banget. Lebih tinggi daripada batu bara. Wow. Ini kalau kita kumpulkan, kita press jadi briket, kita bisa bakar itu jadi PLTU. Tapi bukan, ini masih ada pertentangan. Apakah ini PLTU atau ini renewable energy? Kalau PLTU dia memang dibakar, tapi renewable karena dia diproduksi bahannya diproduksi terus, nggak pernah ada habisnya. Selama kita makan nasi, selama itu kan masih punya gabah gitu. Nah ini bisa jadi listrik juga. Ada sama juga yang sampah ya, sampah dikasih ragi ya, ragi terus gas metan terus jadi energi. Pembahasan ini makin menarik karena banyak hal baru yang saya dengar dan mungkin pemirsa sendiri juga dengar ya, luar biasa sekali. Tapi yang jelas Teknovasi akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap dengan saya Arthur di Teknovasi Take to the Future. Daging ayamnya empuk ya. Apalagi ini, serat daging bakarnya lezat. Lihat nih, bumbunya meresap, yummy coy. Ditambah saus, makin greget. Mau dong cicip? Mau cari menu yang beda? Steak bandeng, silakan. Steak bandengnya lengkap dengan saus barbecue. Penyajian nikmat, bikin penasaran. Temukan menu spesial lainnya hanya di Asap-Asap Steak and Soup. Suasana yang nyaman, cocok untuk makan bersama keluarga dan kolega. Get your smile di Asap-Asap. Makan di mana? Asap-Asap.
Wildan, sini. Lihat nih, ibu beli apa? Asik, baju lebaran. Mama, lihat tuh Mas, Wildan udah dibeliin baju lebaran. Masa itu nggak dibeliin baju lebaran? Sabar ya nak ya. Pasti nanti kamu dibeliin juga sama papa kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh papa bilang. Kayaknya tahun ini kita nggak dapat uang THR ya Pak ya. Tenang Mbak, Mama tenang aja ya. Kan sudah ada peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang tunjangan hari raya. Pokoknya THR Papa pasti akan dikeluarin kok sama perusahaan. Alhamdulillah. Ingat, setiap perusahaan wajib mengeluarkan THR 2 minggu sebelum Lebaran. Ingat, jangan sampai lupa THR. Kami dari PT PP Properti Tbk, sebuah developer. Dalam hal ini kami hadir di Surabaya untuk proyek Grand Sukono Lagun dalam rangka memperingati Hari Jadi Surabaya yang ke-122. Kami mewadahi mereka, anak-anak muda Surabaya ini dengan kegiatan Wonderwall. Di dalam acara kita ntar ada community booth, ada food truck festival, ada food booth, ada entrepreneur, dan juga ada musik festival. Kami dari PT PP Properti Proyek Grand Sukono Lagun mengucapkan selamat ulang tahun Kota Tercinta Surabaya. Sing kepilore? Dan SBY TV yang ke-8. SBY TV Terima kasih masih bersama dengan saya di Teknovasi Take to the Future. Dan kita ngomongin soal telematika yang bisa dibilang di dunia ini hal yang sangat dibutuhkan sudah. Kita mau ngecek jalanan macet apa enggak. Kalau kita dulu pakai radio, sekarang sudah bisa lewat CCTV yang bisa online dan juga bisa social media. Dan kita kalau semua mau ngomongin pelajaran, dulu kita mesti ke sekolah. Sekarang kalau belajar di MIT pun kita langsung subscribe via credit card, kita sudah bisa connect by video call or everything. Dan kita juga dulu kalau berkomunikasi dulu lebih parah adalah pakai telegram, lalu pakai telepon, sekarang sudah video call. Jadi kelihatan nih selingkuh apa enggak nih cewek gua nih ya. Ngomongnya di kafe tiba-tiba kamar mandi belakangnya kan, nggak masuk akal. Nah itu semua udah benar-benar kita butuhkan sekali. Tapi salah satu pendukung yang paling luar biasa kita ngomongin soal telematika, which is technology, itu adalah energi. Yang bisa dibilang kita kadang-kadang di kota nggak berapa mikir ya, tapi itu krusial. Wah, canggih handphonenya, canggih, karena listriknya percuma ya. Internetnya buanter, handphonenya canggih, karena listriknya geletak gitu ya. Kesannya kan seperti itu. Nah itu yang bisa dibilang PLN sekarang ini sudah menyediakan, sudah bersusah payah ya untuk menyediakan dan membanjiri kita dengan listrik dan segala macam. Tapi banyak kota dan banyak orang yang masih belum bisa. Dan itu bisa dibilang dari renewable energy tersebut ya, energi terbarukan yang kita ambil yang sudah ada dari alam, itu limpah surya, limpah angin, limpah air dan segala macam. Saya sebelum nanti kita tutup segmen ini, saya mau sedikit nanya nih Pak, Indonesia bisa dibilang agak sedikit terlambat nih kalau ngomongin, kita berpikir ke renewable energy. Kenapa nih? Mungkin setiap orang mungkin bisa, Pak Adit, Mas Ayi mungkin terlena ya. Setuju. Kita ini kan dimanjakan tokat kayu dan batu jadi tanaman. Iya. Nah, itu Gus-gus berkata seperti itu ya. Iya ya. Karena mungkin terlena karena apapun yang ada di Indonesia ini sudah
lumayan berlimpah Pak ya. Apapun yang dibutuhkan itu ada sebenarnya. Jadi untuk seperti yang kita tahu bahwa power plant kita itu sebagian besar mayoritas sumber bahan bakunya ada dari fosil ya, dari batu bara dan minyak bumi ya. Batu bara sendiri seperti kita tahu di Kalimantan itu mungkin hampir seluruhan areal itu isinya batu bara. Isinya batu bara ya. Meduk sedikit gitu udah batu keluar bara, emas hitam itu tadi. Yeah. Jadi sangat mudah sekali untuk dipergunakan. Jadi seperti kita tahu bahwa banyak sekali pertambangan bukan dari perusahaan besar malah. Yes. Jadi orang punya lahan sekian puluh hektar, sekian ratus hektar, dia menambang sendiri, bisa menjual batu baranya ke ya, dia sudah jadi pertambangan. Karena saking banyaknya ini yang melimpah, jadi otomatis kita tidak berpikir ketika ini sudah tidak ada, kita pakai apa ya? Alternatifnya apa? Kita mesti swadaya di rumah kita sendiri Mas, atau di desa kita ya, di kompleks kita. Punya pembangkit besar begitu, distribusinya nanti bingung trafonya kan. Betul. Nah itu kan repot. Jadi mau nggak mau ya harusnya kita punya sendiri ya. Betul. Kalau kita ya, mungkin bukan rumah, kompleks kita ya Pak sebetulnya. Iya. Punya PLT sendiri, mudah-mudahan ada peraturan kita bisa setor juga aplikasinya. Oke, dan kalau ngomong Indonesia sendiri untuk mencapai hal ke sana nih, mungkin kalau setiap rumah mungkin agak susah gitu ya. Mungkin setiap komplek lah atau setiap kampung gitu. Punya satu sendiri, terus hasil distribusi sendiri. Kalau setiap kecamatan mungkin terlalu besar ya. Misalnya setiap kampung ya, setiap RT apa RW. Itu kira-kira kalau dilihat dari animonya masyarakat sekarang bisa berapa lama lagi dan apakah terjalin dengan baik? Sebenarnya ini tinggal masalah sosialisasi. Pemerintah ini harus sosialisasi karena seperti pengalaman saya kalau ke daerah-daerah yang mungkin di luar Jawa, itu mereka listrik tuh barang mewah. Jadi kalau umpamanya kita bilang, lu listrik kok susah? Ya Pak, saya susah. Saya itu punya uang, saya punya genset, nggak ada minyaknya, solarnya nggak bisa beli. Nah itu kalau kita tawarkan solar panel, itu mereka dengan antusias untuk membeli solar cell tersebut. Solar cell. Padahal kalau kita tawarkan ke Jawa, wah mahal banget. Ya ini sebenarnya hanya masalah sosialisasi sebenarnya. Bukan karena masyarakat Indonesia nggak mau atau terlalu mahal. Enggak, ini kan relatif. Mahal murah itu kan. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kita kan terlambat. Seperti yang tadi saya utarakan di Jerman itu, pemerintah juga memberikan insentif. Sehingga sekarang Jerman punya listrik yang luar biasa. Jerman bahkan sudah menutup semua pembangkit listrik tenaga nuklirnya, digantikan dengan tenaga surya. Nah, kalau kita sudah mulai better late than never ya, kita mulai sekarang ini kita tingkatkan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, ya insya Allah mungkin dalam 6 tahun 7 tahun bisa kelihatan. Sudah kita terbebas dari listrik yang ruwet. Kalau kita sudah punya listrik sendiri. Jadi saya nggak perlu nyolong listrik tetangga lagi ya. Nggak perlu mikir-mikirin ngakalin KWH PLN ya. Mungkin dari per satu kecamatan itu ada solar cell gitu yang nantinya bisa dipergunakan untuk ya free charge untuk HP ya, gitu. Atau handphone atau apa yang kecil-kecil ya, gitu. Ya. Atau sampahnya kita melakukan satu tindakan bertelematika juga menghasilkan sampah. Habis e-commerce ada sampahnya. Nah, sampahnya kita jadikan listrik untuk membiayai telematika lagi. Seperti itu bisa. Kita berpikirnya agak lebih jauh ke sana nanti ke depannya, luar biasa. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Mas Aida, juga terima kasih Mas Sugeng. Kita ngomongin yang luar biasa adalah renewable energy ya. Mungkin bisa ngasih inspirasi pemirsa SBY di rumah dan bisa mendapatkan sesuatu yang oke, kampungnya dibuat sumber daya luar biasa, listrik sendiri, terus nanti yang lain jadi bagus, ya kenapa enggak. Tapi yang jelas kalau kita membahas teknologi-teknologi di SBO ada yang namanya Teknovasi, Tech to the Future. Untuk berikut-berikutnya kita akan kembali lagi, saya atur, ciao. Teknovasi, Take